Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di depan gua ini udah ada 3 proyektor dari Aerox karena gua diminta untuk nyobain. Ada 3 proyektor di sini dan semuanya tentu berbeda varian dan berbeda fungsi ya, dan mungkin gua akan unboxing dulu satu persatu sekaligus gua akan menjelaskan spesifikasi masing-masing ini seperti apa. Gua akan mulai dari yang paling kecil dulu. Ini adalah Aerox Movi atau Movi. Jadi ini gua akan geser ke sini dan gue akan buka yang versi kecilnya ini dulu. Movi ini dia punya ANSI 70 lumens yang dimana ini seharusnya akan lebih ideal apabila ruangannya itu gelap. Resolusinya 720p untuk si Aerox Movi ini, dan ukuran proyektornya sendiri cuma sebesar ini aja, kecil banget. Jadi ini kalau misalkan kalian mau bawa-bawa masih cukup oke, dan untuk pengaturannya juga sebenarnya udah ada tombol-tombol di sininya. Lalu untuk pengaturan fokusnya ada di bagian samping sini. Untuk pengaturan tiltnya juga kalian bisa atur. Jadi kalau misalkan agak miring gitu ya untuk proyeksinya, kalian bisa atur-atur lagi di situ. Dan di sini ada pengaturan menu langsung juga. Tapi selain pengaturan menu langsung, ini juga udah include dengan WiFi karena kalian juga bisa connect WiFi di Aerox Movi ini. Untuk proyeksinya itu kalian bisa mulai dari ukuran 30 inch hingga 120 inch. Sebetulnya lebih dari 120 inch juga bisa sih, tapi mungkin fokusnya udah nggak terlalu begitu tajam kalau misalkan di atas 120 inch. Lalu yang kita dapetin lagi juga itu ada ini ya, apa sih? Power adapter, karena di sini nggak pakai baterai. Lalu selanjutnya kita dapat remote, jadi kalian nggak perlu neken-neken tombol yang ada di si proyektornya ini. Ini belum include dengan baterai, jadi kalian perlu beli baterai A3 lagi. Dan di sini juga kalian dapat tripod kecil seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa kemana-mana, ini masih bisa diorientasikan untuk diarah-arahinnya tuh lebih gampang karena ada tripodnya. Lalu di sini ada kabel HDMI untuk kalian konekin ke laptop atau ke PC kalian ataupun ke apapun lah yang memang menggunakan HDMI. Dan juga ucapan dari Aerox-nya itu sendiri. Oh, ini sertifikat garansi. Ini ada quick guide-nya. Ada berapa bahasa nih? Ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, yang menarik dari Aerox Movi ini, dia selain ukurannya yang kecil, ringkas gitu buat dibawa kemana-mana, masuk tas juga gampang. Dia di sini bisa di-cast lewat smartphone, jadi kalian bisa mirroring ke Android ataupun ke smartphone iOS kalian seperti iPhone gitu ya. Jadi kalian bisa langsung style-style video ataupun film lewat smartphone kalian selain kalian konekin ke laptop. Selebihnya fiturnya memang cukup basic dan ini udah ada built-in speakernya juga. Dan meskipun ini kecil ukurannya, built-in speakernya ini katanya kenceng. Nanti kita bakalan lihat untuk speakernya ini seperti apa sih Aerox Movi yang satu ini. Kita lanjut dulu ke produk yang selanjutnya. Kita akan lanjut ke produk yang selanjutnya, yaitu adalah Aerox Magic. Untuk Aerox Magic ini dia jauh lebih menarik karena Aerox Magic itu udah terdapat beberapa aplikasi built-in di dalamnya, seperti beberapa OTT. Jadi kalian udah bisa langsung nonton video-video streaming lewat proyektor ini langsung. Jadi ini hitungannya udah smart proyektor lah. Yang pertama ada buku panduan lagi, dan juga di sini ada kartu ucapan selamat dari Aerox. Lalu ada remote lagi. Ini yang ini dapat ini nggak ya? Dapat baterai nggak? Ini kan lebih gede nih. Belum ngecek kan kemarin. Nggak dapat baterai juga, jadi kalian harus persiapkan lagi baterai berukuran A3 untuk Aerox Magic ini. Kabel HDMI. Lalu untuk kabel powernya ini lebih praktis karena nggak ada semacam adapter lagi, jadi udah built-in power supply-nya di dalam si ininya. Jadi power supply-nya udah langsung ada di sini. Nah, ini bentuknya lebih futuristik ya menurut gua, kayak semacam mesh router gitu. Terus untuk pengaturan fokusnya ada di sebelah mana nih ya? Kayaknya dia digital ya. Atau dia udah otomatis fokus gitu. Nanti dicoba ya. Karena gue yang ini belum pernah coba sama sekali nih. Terus di bagian belakangnya di sini udah ada audio jack juga, ada AV, ada USB dan juga ada HDMI apabila kalian mau colokin ke laptop ataupun ke PC. Ini juga udah include dengan WiFi, jadi kalian juga bisa konekin ke internet langsung. Ya iyalah, karena di sini udah smart proyektor, kalian bisa nonton streaming OTT langsung di situ. Lalu kalian juga bisa wireless projection juga di sini langsung. Jadi untuk mirroring
Itu kalian bisa. Dan ini yang menariknya adalah untuk tingkat kecerahannya ini udah 2500 lumens. Berarti kalau 2500 lumens itu harusnya dia posisinya ruangannya nggak gelap pun masih terlihat dengan jelas ya. Untuk proyeksinya ini ada di ukuran 32 inch sampai dengan 180 inch. Resolusinya 720p dan untuk decodingnya sebetulnya bisa mencapai 4K. Jadi kalian bisa nonton YouTube 4K di sini langsung, udah kuat. Lalu untuk Aerox Magic ini juga dia udah ada built-in speaker, dan untuk yang satu ini built-in speakernya tuh udah stereo ya. Untuk castingnya di sini dia menggunakan Miracast untuk smartphone Android, lalu menggunakan Lostcast untuk smartphone dari Apple, yaitu adalah iPhone ataupun iPad gitu ya. Dan karena ini ukurannya masih cukup kecil, gua rasa kayaknya kalau mau dibawa kemana-mana, semisal mau travel, mau dibawa ke villa gitu, masih oke juga nih, karena ini nggak terlalu besar ukurannya. Ini adalah Aerox Magic, nanti kita bakalan lihat juga hasilnya seperti apa. Dan yang paling terakhir ini adalah Aerox Max, yang boxnya paling besar. Ini harusnya spesifikasinya lebih tinggi sih. Karena di sini di sampingnya udah dijelasin langsung spesifikasinya. Di sini dia punya resolusi Full HD, lalu ukurannya itu untuk proyeksinya dia bisa mencapai 200 inch dan paling kecilnya itu di 49 inch. Jadi mungkin kalau di bawah 49 inch dia sebenarnya udah hilang titik fokusnya juga kali ya. Atau mungkin di bawah 49 inch masih bisa juga. Lalu juga di sini kalau gue lihat bentuk proyektornya, nggak tahu nih bentuk proyektornya gimana. Paket kelengkapannya untuk adapternya juga dia langsung ya ke si proyektornya. Jadi udah built-in untuk power supply-nya. Ada HDMI juga, ada remote juga, dan gue ini udah bisa pastikan ini nggak akan dapat baterai. Jadi siapkan baterai A3 dan buku panduan. Jadi paket kelengkapannya semuanya rata-rata hampir sama. Bentuknya masih mirip-mirip sama yang Magic ya, tapi ini sedikit lebih besar aja. Dan karena dia bentuknya lebih besar sedikit, jadi lebih mirip air purifier daripada mesh router. Di atasnya ada tombol power, lalu di bagian samping sini gua rasa ini semuanya adalah speakernya. Speakernya juga ini stereo. Oh iya, ini Dolby Audio. Nanti kita bakalan tes ya audionya seberapa bagus nih, karena ada logo Dolby di bagian depannya sini. Di bagian belakangnya untuk portnya sama sih di sini, tapi udah nggak ada AV-nya sekarang. Jadi ada HDMI, USB, sama audio jack aja semisal kalian mau tambahin speaker lagi. Untuk fitur-fiturnya yang versi Max ya ini ya. Untuk Aerox Max dia menggunakan ZenOS, dan untuk OTT-nya di dalamnya bahkan di sini udah ada Netflix, udah ada Disney Hotstar, udah ada YouTube, Prime Video, Video.com, dan masih banyak lagi di dalam sini. Max ini dia juga untuk tingkat kecerahannya lebih tinggi daripada yang ini tentunya ya, daripada si Magic. Dia di 3000 lumens, jadi juga ini bakalan ditunjukkan untuk ruangan-ruangan yang memang terang. Jadi misalkan lampunya nyala juga itu dia masih tetap bisa kelihatan dengan jelas. Nanti kita bakalan cobain. Dan karena gue udah jelasin nih semuanya, gue akan beres-beresin. Setelah ini kita bakalan lihat perbandingannya mulai dari Aerox Movie, Aerox Magic, dan juga Aerox Max seperti apa untuk kualitas gambarnya dan juga kualitas audionya seperti apa. Pengujiannya dua-duanya itu dalam keadaan lampunya cerah dan juga dalam keadaan lampunya mati. Kurang lebih seperti itu. Kita bakalan lihat hasil dari ketiga proyektor ini seperti apa. Oke, jadi ini adalah proyektor dari Aerox Max ya. Jadi harusnya ini adalah spesifikasi yang paling tinggi. Ini udah gue tunjukin displaynya seperti apa, dan sekarang lampu ruangan gue semuanya tuh masih nyala. Bisa kalian lihat kalau misalkan proyektornya itu langsung ketembak cahaya yang berlawanan, itu sebenarnya memang di bagian atas kalian bisa ngelihat kalau dia agak sedikit kabur. Tapi kalau misalkan gue matiin lampu yang benar-benar persis di bawah itu, nah ini kalian udah langsung bisa lihat jelas ya. Di sini kameranya gue udah set dengan fix ISO, jadi ISO-nya gue menggunakan ISO 800, shutter speed-nya menggunakan 1/100 dengan f2. Jadi nggak gue ubah-ubah lagi dan nggak auto, jadinya benar-benar kalian bisa ngeliat lah, nggak berubah gitu itunya. Nah di sini untuk menu-menunya itu di bagian atas kalian bisa lihat beberapa aplikasi yang udah ada di sini nih, kayak misalkan Video.com, ada Dailymotion, ada Viaplay, ada RTVE, ada Wiseplay, ada Netflix, ada banyak banget sih. Ada Paramount Plus,
Lalu juga yang udah tersedia di sini untuk di home itu ada Prime Video, ada Google Chrome, ada Disney Plus Hotstar, ada ESPN. Jadi sebenarnya ini udah semacam kayak Smart TV ya, bedanya yang nggak ada antena digital TV-nya aja. Ada banyak banget di sini. Untuk videonya juga dia udah nampilin kayak semacam latest video atau latest movie kayak gitu. Jadi kayak semacam ada FYP-nya lah. Dan itu nanti bakalan langsung mengarah ke OTT yang kalian berlangganan. Jadi di sini juga sama ya, kayak misalkan kayak kalian buka news, kalian buka music, di situ kayak semacam FYP-nya gitu. Di homepage ini kalau di scroll ke bawah juga sama kayak gitu. Nah di sini mungkin gua akan tunjukin kalau misalkan kita lagi ngelihat video. Mungkin nanti kalian bisa denger juga untuk audionya tuh seperti apa ya. Kita cek di home sini. Misalkan fight scene-nya Hulk. Ini gue sengaja biarin gue sembari ngomong biar kalian juga denger nih sekenceng ini untuk speakernya. You're stronger than her. You're smarter than her. You're Bruce Banner. Right. Don't mention Puny Banner. Nah sekarang gue akan coba untuk matiin lampunya semuanya. Sorry. Kurang lebih kualitas gambarnya bakalan jadi kayak gini. Dia bakalan lebih vivid kelihatannya. Tapi kalau lampu lagi nyala pun, kita bukan berarti nggak bisa ngelihat untuk gambarnya gitu ya. Biasanya jadi nggak kelihatan banget, tapi ini masih kelihatan. Nah, kita masih bisa nikmatin banget kalau misalkan ruangan itu terang. Veronica, give me a hand. Nah, sekarang gue bakalan ngasih unjuk untuk bagian settingnya nih. Jadi, untuk settingnya sebenarnya di remote itu udah ada langsung pengaturan untuk fokus. Ada fokus kiri, ada fokus kanan, tinggal langsung putar aja. Jadi ini putaran fokusnya itu digital. Tapi untuk pengaturan orientasinya itu kanan kiri atas bawahnya, itu kalian perlu masuk ke bagian setting. Oke, ini udah tajam. Jadi ada di bagian setting dalam sini. Pengaturannya sih sederhana ya untuk versi yang Max ini. Karena gue nggak ngelihat ada pengaturan mode-mode warna dan segala macam. Dia udah langsung menyesuaikan. Jadi kayak semacam background gue nih untuk tembok gue kan itu abu-abu warnanya ya. Dia dynamic range-nya masih tetap kelihatan bagus cuy. Nah jadi untuk projection mode-nya itu cuma ada gini aja. Ada front desktop ataupun misalkan kalian mau proyektornya itu ada di balik layarnya, jadi kalian pakai semacam layar proyektor lagi gitu, terus habis itu dibalik gini, di mirroring gitu, itu bisa. Habis itu juga untuk keystone-nya di sini bisa side, bisa manual, ya. Kalau manual ini ada horizonnya, bisa diginiin gitu, dikecilin. Dan kalau side ini dia pakai 4 poin keystroke, jadi ya ini kayak yang gue pakai. Nah ini setiap sudutnya yang kita atur, kurang lebih seperti itu. Sisanya di sini ada WiFi setting, habis itu juga ada Bluetooth setting. Kalian juga bisa atur source-nya lewat remote, itu udah ada sih langsung. Jadi ada HDMI, ada USB. Kalau HDMI itu kalian ya buat ke laptop ya, atau USB juga bisa langsung ke smartphone yang mendukung USB untuk mirroringnya. Di sini kalau USB, semisal kalian pengen pakai media lain gitu ya. Ada internal storage juga kalau misalkan mau di save. Ada external device juga. Nah di sini juga udah ada Android TV-nya juga kan. Ada via Play for Android TV dan lain segala macam. Ada App Store-nya. Kita masuk ke App Store-nya coba. Ini gue baru pertama kali nih buka App Store-nya nih. Nah apabila kalian pengen mirroring ke smartphone, ini ada iOS Cache. Kalian tinggal download aja ini, habis itu nanti kalian bisa cache ke situ. Banyak banget ya di sini ya untuk itunya, SoundCloud bahkan masih ada di sini. Ada YouTube Kids, TuneIn Radio, Disney Plus biasa juga ada. Bahkan ada game di sini. Kita coba lihat toolnya ada apa aja. Ada Clean Master, ada VPN juga. Ada Webex.
Chrome tadi udah diinstal, ada Media Station X, ada Zoom, bahkan ada AIDA 64, bisa benchmark cuy. Sebenarnya bisa gua kulik lagi, tapi nanti videonya akan jadi kepanjangan. Gue juga di sini untuk Aerox Max nggak colokin ke laptop sih, karena itu menurut gua fitur yang terlalu standar ya. Jadi gue lebih memilih untuk exploring bagian ininya aja nih. Oke, ini kalau ini option apa nih? Oh, ini cuma ini doang. Oke, segitu ya kurang lebih untuk Aerox Max ini. Oke, jadi ini adalah tampilan dari proyektor Aerox Magic ya. Ini resolusinya 720p dan proyeksinya harusnya ini udah lebih dari 100 inch sih. Dia masih bisa cukup fokus sih sebenarnya meskipun udah di atas level proyeksinya ya. Dan meskipun resolusinya 720p menurut gue masih fine aja sih untuk tingkat ketajamannya. Tapi dengan 2500 lumensnya, apabila ini lampunya gua nyalain dan posisi lampunya itu benar-benar menghadap ke tembok juga, kalian bisa lihat di sini gambarnya, kalau gambarnya tuh belum begitu sejelas yang versi Max-nya ya, karena yang versi Max-nya itu memang bagus banget pas lagi dalam keadaan terang. Jadi kalau misalkan gua matiin, nah kalau keadaannya kayak gini, gua matiin lampu yang posisinya persis di bawah dinding, dia baru tuh udah kelihatan lumayan jelas. Jadi nggak bisa yang terlalu terang banget ruangannya. Terkecuali memang digelapin banget kayak begini, itu baru kelihatannya warnanya sangat-sangat oke dan sangat-sangat keluar gitu ya. Meskipun di sini dindingnya bukan berwarna putih. Bahkan di sini untuk Aerox Magic dia nyediain tab untuk animasi ya. Jadi udah tersedia beberapa anime karena dia ada OTT iQIYI, yang dimana iQIYI itu menghadirkan beberapa serial animasi sekaligus juga dengan anime. Ada Hunter x Hunter, ada Digimon Adventure 1. Tapi di sini mungkin yang agak sedikit gua keluhkan itu untuk remote-nya dia agak kurang responsif seperti yang versi Max ya. Oke, gua akan coba putar trailernya. Kenceng juga, kaget gua. You left out some important information, but that's the gist of it. Oke sih, gue suka nih kualitasnya. Dari kualitas gambar cukup oke ya, tapi untuk audio memang dibandingin sama yang Max tuh audionya bagus banget. Kalau yang ini dia benar-benar lebih kental di treble-nya, jadi bass-nya memang agak-agak kurang. Nah, ini juga bisa cache ya. Gue bakalan praktekin deh untuk yang satu ini, untuk cache ke smartphone-nya. Ini bisa untuk Android dan juga untuk iPhone ya. Nah, ini untuk iPhone. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip kayak pakai AirPlay aja sih. Tinggal buka screen mirroring-nya selama udah dalam satu koneksi Wi-Fi-nya. Jadi kalau udah satu router, bisa langsung mirroring kayak begini. Nah, jadi kalau mau nobar-nobar YouTube misalkan dari smartphone gitu. Bisa juga. Atau kalian misalkan mau main game dari smartphone. Buat mabar-mabar, bikin turnamen kecil-kecilan, bisa juga. Kayak gitu ya. Ya jangan sampai gue login tiba-tiba update nih. Oh enggak. Nah kayak gitu. Nah ini bagian settingnya. Ada pengaturan proyeksi, tapi bedanya di yang versi Magic ini justru ada pengaturan gambar. Jadi kalian bisa ngatur brightness, bisa ngatur kontras, warna, gitu-gitu. Untuk pengaturan proyeksinya sama ya, sama persis. Ada koreksi juga, ada koreksi 4 sudut juga. Terus untuk fokusnya itu ada di remote juga sih sebenarnya. Jadi nggak perlu masuk ke bagian setting. Jadi kalau misalkan kalian baru nyolokin dan posisinya ngeblur kayak gini, langsung dari remote aja, pencet yang F+ atau F-. Dia langsung bisa diatur untuk fokusnya dari remote. Untuk OTT-nya bedanya di sini nggak ada Netflix aja sih, sisanya sama Prime Video ada, terus sama Disney Plus kayaknya nggak ada. Coba kita lihat di App Store-nya ya.
Nah, ini untuk pemutar videonya dia nggak ada Disney Plus sama nggak ada Netflix. Tapi Prime Video tetap ada dan bedanya dia ada video.com tuh di situ. Cuma untuk berita nih banyak nih, bahkan ada Al Jazeera ya untuk beritanya. Terus juga ada informasi olahraga kayak Go Traveler, ada Wikipedia TV. Kurang lebih segitu untuk Aerox Magic, dan selanjutnya kita bakalan lanjut ke proyektor yang lumayan basic, yaitu adalah Aerox Movie. Itu yang paling basic. Nanti kita akan lihat sebeda apa dengan versi yang Magic ini. Oke, kalau yang satu ini adalah Movie. Untuk lumensnya itu nggak terlalu tinggi emang. Jadi kalian bisa lihat di sini, kalau misalkan lampunya lagi gue nyalain semua, itu dia kurang gitu kelihatan ya. Dan cenderung memang agak ngeblur gitu karena ini posisinya udah 100 inch lebih. Abis itu, kalau misalkan gue matiin satu, itu udah agak kelihatan sih, tapi belum begitu jelas. Jadi rekomennya memang lampunya dimatiin aja semua kalau memang gambarnya mau kelihatan jauh lebih jelas. Terus karena dia itu untuk fokusnya dan juga pengaturan proyeksinya itu manual, diputer-puter kayak begini. Nah ini nih posisinya udah mentok nih. Posisinya udah mentok, jadi gue nggak bisa benar-benar bikin dia jadi kotak apabila posisinya si proyektornya itu agak ngedangak gitu, agak naik ke atas gitu. Ini gue colokinnya langsung ke laptop ya. Meskipun sebenarnya ini juga bisa di cast, tapi karena decodingnya ini cuma mentok di Full HD, jadi iPhone gue nggak bisa mirroring ke proyektor yang satu ini karena iPhone gue resolusinya di atas Full HD. Jadi kita tes aja gambar dan speakernya lewat laptop ini karena ini dia nggak kayak Smart TV kayak tadi gitu ya. Jadi kita coba aja buka YouTube. Oh ini masih 100. Gua akan tes semuanya tuh di 90% ya. Biar pengen tahu aja sekencang apa dan ambience-nya tuh kayak gimana. Kita coba Despicable Me, kita coba set trailernya dia di. Apakah gambarnya masih oke? Speakernya sih tapi menurut gua oke ya, nggak terlalu cempreng loh. Ini cenderung lebih balance sih speakernya daripada yang Magic tadi. Yang Magic tadi treble-nya kenceng banget. Gue akan coba buka menunya, gue ganti inputnya dulu ke bagian media. Di sini memang ada tulisan media, tapi medianya ini dia buat USB gitu. Misalkan ada film yang mau dicolokin lewat USB, atau misalkan lagu, atau misalkan foto galeri, itu bisa ditampilin langsung lewat proyektornya. Tapi untuk aplikasi nggak ada ya, untuk aplikasi-aplikasinya. Jadi kalau misalkan gue masuk bagian media, cuma ada source, cuma ada settingsnya juga ini cuma setting Bluetooth, setting Wi-Fi. Ini Wi-Fi fungsinya palingan jadinya ya paling untuk update firmware di bagian sini. Itu bisa langsung jadinya, nggak perlu di flash lagi lewat flash disk. Terus paling sisanya AirPlay atau Miracast. Miracast ini untuk Android, AirPlay ya untuk iPhone gitu. Nah untuk source-nya ya ada AV, ada HDMI, ada media. Untuk AV ini untuk AV input yang ada di belakang ya, karena ini masih ada colokan AV-nya. Speaker bawaannya ternyata lumayan bagus dan masih oke apabila ukurannya nggak terlalu besar gitu ya. Untuk proyeksinya mungkin sekitar 50 inch, harusnya di gambarnya masih bakalan bisa tajam banget. Karena ini di 100 inch aja sebetulnya di bagian-bagian tengah-tengahnya itu semuanya masih tajam-tajam banget meskipun resolusinya 720p. Oke, kita udah ngetes ketiga proyektor dari Aerox ini, dan kalau kalian lihat tadi kira-kira mana yang menurut kalian paling menarik? Apakah yang paling kecil yaitu si Movie atau si Magic nih yang ukurannya agak tanggung ya, jadi ukurannya sedang dan udah smart juga, atau yang paling gede yaitu Max ya, untuk Aerox Max. Kalau gue pribadi sih gue bisa menyarankan untuk Aerox Max apabila kalian pengen bikin semacam home theater di rumah gitu. Karena ini kalau dibawa-bawa memang udah terlalu besar dan ini juga udah nggak bisa pakai tripod. Memang nggak ada mountingnya juga sih untuk tripodnya.
Jadi ideal banget semisal ditaruh di atas meja, lalu diproyeksikan ke dinding, atau mungkin kalian udah ada layar proyektor sendiri untuk diproyeksikan dengan proyektor ini. Kalau misalkan kalian memang budgetnya mau agak sedikit dipangkas, ini pun sebenarnya udah lumayan enak semisal kalian mau bikin home theater. Karena udah smart juga, OTT-nya juga lumayan banyak meskipun memang belum ada semacam kayak Netflix ataupun Disney Plus ya. Tapi seenggaknya ya kalian udah disediain OTT-OTT lain, abis itu juga ada OTT buat khusus nonton anime di sini gitu. Tapi kalau kalian memang mau traveling, ini memang yang paling cocok karena paling ringkas gitu. Jadi sekedar buat mirroring aja, sekedar buat cuma ngeproyeksiin atau buat presentasi aja. Ini yang memang paling cocok, udah ada built-in speaker, ringkas juga, kecil, di bawah-bawahnya enak. Meskipun ya yang ini nih, si Magic ini, kalian kalau misalkan mau bawa-bawa bepergian juga sebenarnya masih lumayan oke karena ukurannya nggak terlalu besar. Tapi itu menurut gue aja. Kalau menurut kalian, mana yang paling menarik dari antara ketiga ini? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.